warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Fatimah, mahasiswa semester 6A, Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Video yang saya buat ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh Bapak Hisni Fajrul Salam MPD, yaitu membaca Kitab Ta'lim Muta'alim bagian ke-8. Faslun fi waqtit tahsili, pasal tentang waktu belajar. Qila waqtu ta'alumi minal mahdi ilal lahdi. Ada yang mengatakan waktu belajar itu sejak dari buayan hingga masuk ke liang lahat. Dakhala Hasan bin Ziyad fi at-tafaquh wa huwa ibn 8 sanatan wa lam yatib 'ala al-firash 40 sanatan fa'abta ba'da zalika 40 sanata. Al-Hasan bin Jiddan mulai mendalami ilmu fikih ketika ia berusia 80 tahun. Dan ia tidak pernah tidur di atas kasur selama 40 tahun. Setelah itu, ia memberikan fatwa selama 40 tahun. Wa afdalul awqati syarahus syababi wa waqtus sahari wa bainal isyabaini. Waktu terbaik untuk belajar adalah di awal-awal masa muda, waktu menjelang subuh dan di antara dua syalat isya. Wa yanbaghi an yastaghriqa jami'a awqatihi. Ia harus mempergunakan seluruh waktu. Fa idza malla min ilmin yastaghilu ilmi'in khara. Ketika merasa jemu pada suatu ilmu, ia menyibukkan diri dengan ilmu lainnya. Wa kana ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma idza malla minal kalami yaqulu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika bosan belajar ilmu kalam ia berkata, Hatu diwan syu'ara'i, datangkanlah kitab para penyair. Wa kana Muhammad bin Hasani la yanamul lail. Muhammad bin Al-Hasan tidak tidur pada malam hari. Wa kana yad'u indahun dafatira, dan ia meletakkan sejumlah buku di dekatnya. Wa kana idza malla min aw'in yanzuru fi naw'i zara. Ketika ia merasa jemu pada suatu jenis ilmu, ia merenungkan jenis ilmu lainnya. Fakana yad'u indahul ma'a wa yuzilu yawmahu bil ma'i. Ia meletakkan air di dekatnya dan menghilangkan kantuk dengan air tersebut. Wa kana yaqulu, ia berkata, An-nawmu minal hararati fala budda min daf'ihi bil ma'il baridi. Tidur itu berasal dari tabiat yang panas, maka harus ditangkal dengan air yang dingin. Kemudian lanjut kepada penjelasan tentang pasal waktu belajar. Di sini dapat disimpulkan bahwa tentang waktu mempelajari ilmu, yaitu ada yang mengatakan waktu belajar itu sejak dari buayan hingga masuk liang lahat. Artinya bahwa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu itu ketika kita masih bayi, ketika kita baru saja lahir, sampai seperti itu, hingga kita meninggal dunia. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Al-Hasan bin Ziyad, ia adalah murid Abu Hanifah.
Dia mulai mendalami ilmu fikih ketika ia berusia 80 tahun, yaitu dalam kondisi telah mencapai usia 80 tahun. Dan ia tidak pernah tidur di atas kasur selama 40 tahun. Setelah itu ia memberikan fatwa selama 40 tahun. Artinya dia jumlah total usianya yaitu 160 tahun. Tampak jelas dari kisah ini bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya meski usia seseorang telah mencapai usia tua, yaitu seperti Al-Hasan bin Jidan 80 tahun. Dia masih tetap menuntut ilmu. Waktu terbaik dalam menuntut ilmu atau belajar adalah di awal-awal masa muda. Makna dari syabab yaitu makna di awal masa muda, waktu menjelang subuh dan di antara dua sholat isya, yaitu antara sholat maghrib dan sholat isya di pertengahan itu. Kemudian kata ia dalam menuntut ilmu, maksudnya kata ia yaitu penuntut ilmu harus mempergunakan seluruh waktu ketika masa jemu. Jadi ketika ada seseorang atau seorang penuntut ilmu dalam masa yang bosan, jenuh, atau malas gitu pada suatu ilmu, maka ia diperintahkan untuk menyibukkan diri dengan ilmu lain. Karena setiap bidang ilmu itu memiliki kenikmatan tersendiri yang berbeda dengan kenikmatan bidang ilmu lainnya. Kemudian dari Ibnu Abbas sendiri, ketika beliau bosan dalam belajar ilmu, yaitu diceritakan di sini ketika belajar ilmu kalam, ia berkata, "Datangkanlah kitab para penyair." Kemudian Muhammad bin Hasan tidak tidur pada malam hari dan ia meletakkan sejumlah buku di dekatnya. Ketika ia berasa jemu atau bosan pada suatu jenis ilmu yang dia baca, yang dia pelajari, ia merenungkan jenis ilmu yang lain untuk menghilangkan kebosanannya itu. Ia juga meletakkan air di dekatnya dan menghilangkan kantuk dengan air tersebut. Bahkan ia juga berkata, tidur itu berasal dari tabiat yang panas, maka harus ditangkal dengan air yang dingin. Di sini berarti seorang penuntut ilmu ketika dia merasa ngantuk dalam menuntut ilmu, maka dia diperintahkan untuk cuci mukanya, maksudnya menanggalnya dengan air dingin supaya lebih segar kembali dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, mungkin itu yang dapat saya bacakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.